Ya, selamat siang teman-teman. Ya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perekonomian daerah dan masyarakat. Tapi sebelum kita mulai presentasi kami, kita akan perkenalkan nama kami, yaitu nama saya Timothy Besi. Saya Anissa, saya Amelia, saya Teresa. Ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu perekonomian daerah dan kerakyatan. Nah, perekonomian dan kerakyatan itu adalah seluruh kegiatan ekonomi yang dimana dilakukan di suatu wilayah atau daerah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, perekonomian daerah berkembang berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, seperti sumber daya alam. Dalam daerah itu otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan perekonomian wilayahnya sendiri. Kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah agar pembangunan ekonomi lebih efektif dan merata. Misalnya daerah yang memiliki potensi wisata dapat mengembangkan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Kita Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berkembangnya ekonomi daerah, masyarakat memperoleh lebih banyak peluang kerja dan pendapatan sehingga taraf hidup menjadi lebih baik. Yang kedua, milih pariwisata, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri lokal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Yang ketiga, membuka lapangan kerja. Pertumbuhan usaha dan investasi di daerah dapat menginvestasi daerah itu melalui pajak dan distribusi daerah. Itu masih dalam lima itu pemerataan pembangunan itu pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar tetapi juga berkembang di daerah-daerah lain sehingga mengurangi kesenjangan wilayah. Yang keenam, meningkatkan pelayanan publik. Itu jika ekonomi daerah berkembang, pemerintah daerah memiliki dana lebih besar untuk memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan pelayanan masyarakat lainnya. untuk slide berikutnya. Membantu masyarakat kecil seperti petani, nelayan, pedagang, koperasi, dan UMKM akan memiliki kesempatan berkembang. Yang kedua ada mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Banyak usaha kecil dan menengah mampu menyerap tenaga kerja sehingga membantu mengurangi pengangguran. Yang ketiga, menciptakan pemerataan ekonomi. Hasil pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dengan ekonomi tertentu. Yang keempat, memperkuat koperasi dan UMKM. Ekonomi kerakyatan mendukung perkembangan koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional. Yang kelima, mendorong semangat gotong royong. Sistem ekonomi kerakyatan mengutamakan kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir yang keenam, meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Usaha rakyat seperti UMKM biasanya lebih mampu bertahan saat terjadi kondisi ekonomi karena sifatnya fleksibel dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Baik, kita masuk ke dalam slide berikutnya, yaitu otonomi daerah dan paradigma baru yang akan dibacakan oleh Teresa. Kita masuk pada otonomi daerah dan paradigma baru. Yang pertama ada paradigma baru pembangunan wilayah di era otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya otonomi daerah, pembangunan wilayah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi daerah diberikan kesempatan untuk lebih mandiri dalam menentukan arah pembangunannya. Paradigma baru pembangunan wilayah di era otonomi daerah karakteristik yang berbeda, seperti sumber daya alam, budaya, pariwisata, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan dilakukan sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing agar hasilnya lebih efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam proses pembangunan melalui partisipasi aktif dalam perencanaan maupun pengawasan. Dengan demikian, pembangunan menjadi lebih demokratis, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Yang kedua yaitu paradigma baru dalam pembangunan daerah. Paradigma baru pembangunan daerah kebijakan yang sesuai dengan kondisi wilayah. Beberapa ciri paradigma baru pembangunan daerah adalah antara lain mengutamakan potensi lokal daerah, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi dan
merupakan badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sementara itu, UMKM adalah usaha produktif yang dijalankan oleh masyarakat dalam skala kecil hingga menengah. Koperasi dan UMKM disebut sebagai pilar ekonomi karena mampu yaitu menyerap banyak tenaga kerja, kedua mengurangi angka pengangguran, ketiga meningkatkan pendapatan masyarakat, keempat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan kelima membantu pemerataan ekonomi. Nah, selain itu koperasi dan UMKM terbukti mampu bertahan dalam berbagai krisis ekonomi karena lebih fleksibel dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan dukungan melalui bantuan modal, pelatihan, dan kemudahan perizinan usaha. Dan kedua itu adalah ekonomi kerakyatan di Indonesia, di mana ekonomi kerakyatan di Indonesia itu adalah sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan dalam kegiatan ini pemberdayaan petani, nelayan, dan pedagang kecil, program bantuan usaha rakyat, dan terakhir itu adalah pemerataan kesempatan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Nah, jadi sistem ekonomi kerakyatan itu bertujuan menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Nah, dengan adanya ekonomi kerakyatan, masyarakat kecil memiliki kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya. Dan terakhir itu adalah ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila. Nah, ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sistem ekonomi itu mengutamakan kesejahteraan masyarakat bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, menghindari monopoli dan persaingan tidak sehat, menghargai hak serta kesempatan setiap warga negara dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Paradigma baru pembangunan daerah mengesankan pada partisipasi masyarakat, pengembangan potensi lokal, serta pembangunan yang berkelanjutan. Otonomi daerah juga membawa dampak positif dalam daerah dan penyelenggaraan wewenang. Di sisi lain, koperasi dan UMKM memiliki peran penting sebagai pilar ekonomi nasional karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pancasila menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi melalui asas kecurangan, gotong royong, dan keadilan sosial. Dengan kerjasama antar pemerintah. Sekian presentasi kelompok kami dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Sesi satu dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan. Saya mewakili kelompok kedua ingin bertanya kepada kelompok 5. Ini pertanyaannya, mengapa UMKM yang menjadi tulang ekonomi kerakyatan masih sulit berkembang meskipun banyak program bantuan pemerintah? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa saat ini lagi ramai-ramainya atau viral bahwa seorang presiden Bapak Prabowo Subianto menyebutkan ada statement yang menunjukkan bahwa mungkin kenaikan inflasi tidak cukup penting dan mungkin tidak cukup berpengaruh dikarenakan katanya masyarakat desa tidak memakai dolar secara langsung atau sama saja tidak berdampak inflasi atau kurs dari dolar. Nah, bagaimana statement ini dapat dipahami dalam perspektif ekonomi kerakyatan jika pada poin 1 tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman bahwa keuntungan dari ekonomi kerakyatan, kelompok menyebutkan bahwa meningkatkan kesejahteraan dari rakyat kecil. Saya Aisyah Absati, mewakili kelompok 3 yang bertanya mengenai fenomena
desentralisasi korupsi atau munculnya raja-raja kecil di daerah sebagai salah satu potret kurang otonomi. Nah, menurut kelompok, bagaimana peran nyata masyarakat lokal dan komunitas ekonomi seperti UMKM dalam ikut mengawasi transparansi anggaran daerah agar tidak dikorupsi oleh segelintir oknum. Terima kasih atas kesempatan pada kelompok keempat yang memberikan pertanyaan kepada saudara Adema. Menurut kelompok, apakah pembangunan daerah di Indonesia saat ini lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat atau hanya pertumbuhan ekonomi? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua yang diusulkan oleh Lapan. Pertanyaannya, mengapa UMKM yang menjadi program ekonomi kerakyatan atau berkembang meskipun banyak program bantuan pemerintah? Jawabannya, UMKM sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan karena mampu menyerap banyak tenaga dan membantu perekonomian kecil. Namun meskipun pemerintah sudah memberikan berbagai kebutuhan seperti kredit usaha rakyat, pelatihan dan bantuan modal, masih banyak UMKM yang sulit berkembang. Hal ini terjadi karena beberapa faktor utama. Banyak pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan sulit untuk mengambil pembiayaan secara murah. Walaupun ada program kebijakan sebagai UMKM belum memenuhi syarat administrasi seperti laporan keuangan atau legalitas usaha. Kedua, kemampuan manajemen dan pemasaran masih rendah. Banyak UMKM belum memahami cara mengelola keuangan, menentukan strategi bisnis maupun manfaat teknologi digital untuk pemasaran. Akibatnya usaha sulit bersaing dengan perusahaan atau produk luar daerah. Ketiga, akses terhadap teknologi dan informasi juga masih terbatas, terutama di daerah tertentu. Tidak memungkinkan UMKM mampu mengikuti perkembangan digitalisasi seperti penjualan online, pembayaran digital, atau promosi melalui media sosial. Selain itu, masalah infrastruktur dan distribusi juga mempengaruhi perkembangan UMKM. Biaya transportasi, bahan baku, dan pengiriman barang terkadang cukup tinggi sehingga keuntungan usaha menjadi kecil. Gimana tanggapan dari kelompok kedua? Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih atas yang diberikan. Saya akan menjawab dari kelompok 3, di mana pertanyaan tersebut itu adalah fenomena desentralisasi korupsi atau munculnya raja-raja kecil di daerah sebagai salah satu potret kurang ekonomi. Nah, bagaimana peran nyata masyarakat lokal dan komunitas ekonomi seperti UKM dalam ikut mengawasi transparansi anggaran daerah agar tidak dikorupsi oleh segelintir. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi fenomena munculnya raja-raja kecil dan itu daerah menunjukkan bahwa otonomi daerah itu tidak selalu berjalan sesuai tujuan awalnya. Nah, dalam beberapa kasus kekuasaan yang besar di daerah itu dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan korupsi, penyalahgunaan anggaran atau kepentingan pribadi. Oleh karena itu, masyarakat lokal dan komunitas ekonomi seperti UMKM memiliki peran penting dalam mengawasi transparansi anggaran daerah. Nah, peran nyata masyarakat dapat dimulai dengan meningkatkan kepedulian terhadap penggunaan anggaran daerah. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tapi juga harus aktif mengetahui bagaimana dana APBD digunakan, misalnya untuk pembangunan jalan, UMKM, pendidikan, atau kesehatan. Nah, dengan adanya partisipasi masyarakat, pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Nah, komunitas UMKM juga dapat berperan melalui forum diskusi atau organisasi usaha lokal. Nah, mereka bisa mengawasi apakah bantuan, pelatihan, atau program ekonomi benar-benar tepat sasaran atau hanya dinikmati oleh kelompok tersebut dari lain-lain. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu menurut kelompok, apakah pembangunan daerah di Indonesia saat ini lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat atau hanya pertumbuhan ekonomi? Menurut kelompok, pembangunan daerah di Indonesia saat ini masih cenderung lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi, meskipun pemerintah juga berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur
infrastruktur, kawasan industri, pusat perdagangan dan investasi yang bertujuan meningkatkan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang penting karena dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong aktivitas usaha masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu langsung dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Di beberapa daerah masih terdapat kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. Artinya, pembangunan ekonomi terkadang lebih terlihat pada angka statistik dibandingkan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat kecil. Bagaimana untuk jawaban dari kelompok kami? Apakah kelompok sudah puas? Ya. Baik, terima kasih. Jawabannya sudah dapat diterima. Ya. Baiklah, kami kelompok 5 ini menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana menurut kelompok pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa di mana statismen tersebut menunjukkan bahwa mungkin kenaikan inflasi tidak cukup tinggi atau mungkin tidak berpengaruh dikarenakan katanya masyarakat desa tidak memakai dolar secara langsung, tidak terdampak inflasi atau kurs dolar sebagai bagaimana statismen ini dapat dipahami dalam perspektif ekonomi kerakyatan. Jika pada poin 1 keuntungan dari ekonomi kerakyatan, kelompok menyebutkan bahwa meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Jadi menurut kelompok kami, pernyataan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa masyarakat desa tidak memakai dolar secara langsung dapat dipahami sebagai upaya menjelaskan bahwa sebagian masyarakat pedesaan tidak berhubungan langsung dengan transaksi valuta asing, namun dalam perspektif ekonomi kerakyatan, pernyataan tersebut tidak berarti bahwa masyarakat desa sepenuhnya bebas dari dampak inflasi atau kenaikan kurs dolar. Dalam ekonomi, meskipun masyarakat desa tidak menggunakan dolar secara langsung, mereka tidak bisa terkena dampak secara tidak langsung karena kenaikan nilai dolar dapat memengaruhi harga barang kebutuhan pokok, pupuk, BBM, obat-obatan, hingga biaya transportasi. Banyak barang di Indonesia masih tergantung pada impor atau bahan baku dari luar negeri. Ketika dolar naik, biaya impor meningkat dan akhirnya harga barang di pasar ikut naik. Kondisi inilah yang menyebabkan inflasi dirasakan juga oleh masyarakat kecil di desa. Dilihat dari perspektif ekonomi kerakyatan, tujuan utama sistem ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan menciptakan pemerataan ekonomi. Karena itu, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai penekanan bahwa fondasi ekonomi rakyat desa lebih bertumbuh pada aktivitas lokal seperti pertanian, perdagangan kecil, dan gotong royong sehingga tidak terlalu bergantung langsung pada pasar global. 3. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Tapi saya mempunyai pertanyaan, apakah berarti statement dari Bapak Prabowo menurut tanggapan pribadi dari teman-teman sudah dapat dikatakan benar atau valid atau malah sebaliknya? Terima kasih. Diskusi kalau apa tadi saya bilang, orang menjawab sebaliknya. Karena dari statement dari Pak Prabowo Subianto yang bilang begitu, karena menurut kami itu dari Pak Prabowo bilang mungkinnya kurang berat dari berbeda dengan di sana. Jadi apa ya, agak bagaimana kalau Pak Prabowo bilang begitu lah. Jadi menurut teman-teman, orang presiden kira-kira mengetahui tidak orang pertumbuhan atau perkembangan ekonomi yang sudah terjadi? Baik, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Ririn, kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah daerah memastikan bahwa pembangunan ekonomi benar-benar berpihak pada ekonomi kerakyatan, bukan hanya menguntungkan investor besar? Jawabannya,
Pemerintah daerah dapat memastikan pembangunan ekonomi berpihak pada ekonomi kerakyatan dengan cara memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat kecil, UMKM, koperasi petani dan pedagang lokal. Pembangunan tidak hanya fokus menarik investor besar, tetapi juga harus menciptakan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat daerah. Salah satu caranya adalah dengan memberikan bantuan modal, penelitian, dan kemudahan izin usaha bagi UMKM agar mereka mampu berkembang dan bersaing. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melibatkan pelaku usaha lokal dalam proyek pembangunan dan kegiatan ekonomi di daerah, sehingga keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati perusahaan besar. Pemerintah daerah juga harus membuat kebijakan yang adil, misalnya melindungi pasar tradisional, produk lokal, dan tenaga kerja daerah agar tidak kalah oleh dominasi investor. Transparansi dan pengawasan masyarakat juga penting supaya pembangunan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir pihak. Dengan langkah tersebut, pembangunan ekonomi tidak hanya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Bagaimana tanggapan dari kelompok itu? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah cukup jelas dan mudah dimengerti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok. Menurut kelompok, bagaimana cara pemerintah daerah meningkatkan UMKM tanpa membuat pelaku usaha kecil bergantung terus pada bantuan pemerintah? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, otonomi daerah memberikan kewenangan besar bagi daerah untuk mengatur perekonomiannya sendiri. Namun, kelompok juga menyadari adanya tantangan berupa penyalahgunaan wewenang. Nah, pertanyaannya, tantangan berupa penyalahgunaan wewenang sangat nyata terjadi di Indonesia, di mana banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi akibat manipulasi anggaran atau kong proyek pengadaan daerah. Dari sudut pandang kelompok, celah apa dalam sistem pengawasan atau pelaporan keuangan daerah yang paling mendesak untuk diperbaiki agar otonomi ini benar-benar berpura pada kesejahteraan rakyat? Baiklah, kami kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dalam konteks Indonesia, apakah ekonomi Pancasila benar-benar merupakan sistem ekonomi alternatif atau hanya bentuk modifikasi dari kapitalisme dengan intervensi negara? Itu menurut kelompok kami, ekonomi Pancasila sebenarnya dirancang sebagai sistem ekonomi alternatif yang menggabungkan kebebasan ekonomi dengan nilai keadilan sosial dan gotong royong. Sistem ini tidak sepenuhnya kapitalis maupun sosialis, karena negara tetap berperan mengatur ekonomi agar kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama. Namun dalam praktiknya, ekonomi Indonesia saat ini masih banyak dipengaruhi sistem kapitalisme, seperti adanya pasar bebas, persaingan usaha, dan dominasi perusahaan besar. Bedanya, pemerintah tetap melakukan intervensi melalui subsidi bantuan sosial, perlindungan UKM, dan pengusahaan sektor penting negara. Karena itu, ekonomi Pancasila dapat dipahami sebagai bentuk modifikasi kapitalisme yang disesuaikan dengan nilai Pancasila, terutama untuk menjaga kemerataan dan kesejahteraan rakyat. Baiklah, terima kasih atas pernyataannya. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sejujurnya jawabannya itu sudah bagus kan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu tantangan berupa penyalahgunaan wewenang sangat nyata terjadi di Indonesia, di mana banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi akibat manipulasi anggaran atau kong proyek pengadaan daerah. Dari sudut pandang kelompok, celah apa dalam sistem pengawasan atau pelaporan keuangan daerah yang paling mendesak untuk diperbaiki agar otonomi ini benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat? Jawabannya itu, menurut kelompok, celah paling mendesak yang harus diperbaiki dalam sistem pengawasan keuangan daerah adalah
kekurangan transparansi dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Dalam banyak kasus, masyarakat sulit mengetahui secara jelas bagaimana anggaran digunakan, sehingga oknum tertentu memiliki peluang melakukan manipulasi atau penyalahgunaan dana. Selain itu, pengawasan internal di pemerintah daerah seringkali belum berjalan maksimal karena adanya hubungan kepentingan antara pejabat daerah dan pihak tertentu. Akibatnya, praktik seperti markup anggaran, proyek fiktif, atau kongkali-kong pengadaan barang dan jasa masih sering terjadi. Kelompok juga melihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih kurang. Padahal masyarakat memiliki peran untuk mengawasi proyek pembangunan dan penggunaan APBD. Jika informasi anggaran lebih terbuka dan mudah diakses, masyarakat, media, dan organisasi lokal dapat membantu mengontrol jalannya pemerintah daerah. Karena itu, yang paling perlu diperbaiki adalah sistem transparansi digital, audit yang lebih ketat, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelaku korupsi. Pemerintah daerah juga harus memperkuat keterbukaan informasi publik agar rakyat bisa melihat secara langsung kemana anggaran digunakan. Dengan pengawasan yang kuat dan transparan, otonomi daerah dapat lebih benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah jelas, fokus. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dengan sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, di mana pertanyaan ini menurut kelompok bagaimana cara pemerintah daerah meningkatkan UMKM tanpa membuat pelaku usaha kecil bergantung pada bantuan pemerintah. Jadi di sini saya akan menjawab kelompok 4 ini. Jadi menurut kelompok orang ini, pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya memberikan bantuan modal kepada UMKM, tetapi juga membantu pelaku usaha menjadi lebih mandiri dan mampu berkembang sendiri. Jadi tujuan utamanya adalah agar UMKM memiliki kemampuan bersaing tanpa selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan usaha seperti manajemen keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan produk. Dengan pengetahuan tersebut, pelaku UMKM dapat mengelola usahanya dengan lebih baik dan meningkatkan pendapatan secara sendiri. Selain itu, pemerintah daerah dapat membantu membuka akses pasar bagi UMKM, misalnya melalui pameran, kerjasama dengan toko modern, atau pemasaran online. Nah, dengan pasar yang lebih luas, UMKM bisa berkembang karena kekuatan usahanya sendiri, bukan hanya karena bantuan dana. Nah, pemerintah juga perlu memberikan pendampingan dan kemudahan untuk perizinan agar UMKM lebih mudah berkembang. Nah, dengan bantuan yang diberikan sebaiknya bersifat mendorong kemandirian, bukan membuat pelaku usaha tersebut menunggu subsidi atau bantuan setiap waktu. Nah, dengan cara tersebut UMKM dapat tumbuh menjadi usaha yang kuat, mandiri, dan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah dalam jangka panjang. Bagaimana menurut jawaban dari kelompok 4? Sekian dari presentasi kami dari kelompok 5. Terima kasih, jika ada kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih.